Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur sampai hari ini kita masih merasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya berdoa kiranya Tuhan terus memberikan kita kesehatan dan kekuatan menjalani hari-hari dalam pandemi COVID-19 ini. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Samuel 26 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali." Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Lagi kata Daud, "Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kata menunggu adalah sesuatu kata yang kalau boleh kita hindari. Karena saya yakin sebagian besar dari kita tidak suka menunggu. Menunggu adalah sesuatu yang membosankan. Namun sadarkah kita, menunggu adalah bagian yang nyata di dalam hidup kita. Menunggu adalah proses yang Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sesuatu yang baik, kalau bukan pada waktunya, akan berubah menjadi sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik bagi kita. Apa yang harus kita tunggu di dalam hidup kita sehingga kita tidak mendapatkan sesuatu yang buruk? Salah satunya adalah waktu Tuhan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu sabar menunggu waktu Tuhan. Bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini memberikan sebuah teladan dari seorang tokoh bernama Daud. Bagaimana Daud sabar menunggu waktu Tuhan. Salah satu alasan mengapa Daud tidak membunuh Saul, meskipun Daud memiliki kesempatan sampai 2 kali untuk membunuh Saul, ialah karena Daud yakin waktu Tuhan belum tiba. Daud memiliki keyakinan bahwa Tuhan sendirilah yang akan menyingkirkan Saul. Daud punya keyakinan bahwa Tuhan sendirilah yang akan menempatkan dia sebagai seorang raja atas Israel tepat pada waktunya. Karena kesabaran Daud ini, Daud tidak mendapatkan suatu hukuman. Bahkan sebaliknya, Daud menjadi raja atas Israel yang diperkenan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar seperti tokoh Daud. Belajar bersabar menunggu waktu Tuhan. Mungkin saat ini kita semua sedang menunggu. Anak-anak menunggu kapan bisa bersekolah kembali, bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan gurunya. Orang tua menunggu kapan bisa bekerja kembali. Namun percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita melewati masa menunggu ini. Jangan kita mengambil waktu dan kesempatan kita sendiri, karena akan mendatangkan sesuatu yang buruk bagi kita. Mari kita belajar seperti Daud. Bagaimana Daud sabar menunggu waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan tidak pernah kecepatan. Waktu Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tuhan akan tepat pada waktunya mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Mari kita menunggu waktu Tuhan yang akan mendatangkan damai sejahtera untuk kita semua. Mari kita berdoa.
Bapa dan Bapa surga, kami semua tidak nyaman dalam posisi seperti ini ya Tuhan. Kami rindu pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Namun Tuhan, tolong ajar kami bersabar seperti Daud menunggu waktunya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, Engkau akan mengakhiri pandemi COVID-19 ini tepat pada waktunya. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan ya Tuhan, sehingga meskipun kami harus menunggu waktu Tuhan, kami tidak kehilangan damai sejahtera. Kami tetap dapat memuliakan Tuhan, kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong kami di dalam masa-masa menunggu berakhirnya COVID-19 ini, kami boleh menggunakannya dengan baik. Kami boleh memperbaiki relasi kami sebagai pasangan suami istri. Kami dapat memperbaiki relasi kami dengan orang tua kami ataupun dengan anak-anak kami. Kami sebagai orang tua boleh diberikan kesempatan ya Tuhan untuk boleh mendidik anak-anak kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami ya Bapa di dalam melewati masa-masa menunggu berakhirnya COVID-19 ini. Karena kami percaya Engkau tidak pernah kecepatan, Engkau tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya Engkau akan menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya kita boleh terus hidup di dalam menanti waktunya Tuhan.